perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan peristiwa disintegrasi bangsa pada masa reformasi. Pertama yaitu ada perang Sampit. Latar belakang konflik Sampit merupakan salah satu peristiwa berdarah yang terjadi pada tahun 2001 silam. Kerusuhan ini tersebut terjadi di Sampit yang berstatus sebagai ibu kota Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Akibat dari konflik Sampit, sebanyak 600 orang lebih dilaporkan meninggal dunia. Assalamualaikum. Karena itu konflik juga ini meluas ke ibu kota Kalimantan Tengah yaitu Palangkaraya yang menyebabkan ribuan orang melarikan diri. Konflik Sampit terjadi tahun 2001, bukanlah sebuah insiden pertama yang terjadi antara suku Dayak dan Madura. Sebelumnya sudah terjadi perselisihan antara keduanya. Penduduk Madura pertama kali tiba di Kalimantan tahun 1930 di bawah program transmigrasi yang dirancang pemerintahan kolonial Belanda. Hingga tahun 2000, asal Madura telah membentuk 21% populasi datang dari Madura. Hukum baru juga memungkinkan warga Madura memperoleh penambangan dan perkebunan. Hal tersebut menimbulkan permasalahan ekonomi yang kemudian menjadi kerusuhan antar budaya. Insiden kerusuhan terjadi tahun 2001. Kericuhan bermula saat terjadi serangan pembakaran sebuah rumah Dayak. Disebutkan juga bahwa seorang warga Dayak disiksa dan dibunuh oleh sekelompok warga Madura setelah sengketa judi di desa Karengpangi pada 17 Desember tahun 2000. Konflik ini terjadi situasi kericuhan antara suku Dayak dengan Madura dipengaruhi dengan kebiasaan nilai berbeda yang dimiliki keduanya, seperti ada orang Madura yang membawa barang atau celurit. Pertengahan Desember 2000, bentrokan antara etnis Dayak dan Madura terjadi di desa Karangpangi membuat hubungan keduanya menjadi bersih tegang. Ketegangan semakin memuncak setelah terjadi perkelahian di sebuah tempat hiburan desa pertambangan. Dampaknya, 2 hari setelah peristiwa tersebut, 300 warga Dayak meninggal. Untuk mencari pelaku, tak berhasil menemukan pelakunya. Kelompok 5 motor dan 2 kapal. Penyerangan ini lantas membuat 1.335 orang Madura mengungsi. Yang kedua, yaitu ada perang umat antar agama di Poso. Konflik Poso adalah sebutan serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini terjadi sejak 25 Desember 1998 sehingga 20 Desember 2001. Peristiwa konflik Poso dimulai dari sebuah bentrokan kecil antar kelompok pemuda sebelum akhirnya menjalar menjadi kerusuhan bermusuhan agama. Dari peristiwa ini dirinci bahwa terdapat 577 korban tewas, 384 terluka, 7.932 rumah hancur, dan 510 fasilitas umum terbakar. Kerusuhan ini kemudian berakhir pada 20 Desember 2001 dengan ditandatangani deklarasi Malino antara kedua belah pihak. Konflik Poso adalah sebutan untuk serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Konflik ini terjadi sejak 25 Desember 1998 hingga 20 Desember 2001. Dari peristiwa ini dirinci penyelesaiannya pada 18 Februari 2001.
Kabupaten Poso adalah salah satu dari 8 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Kabupaten Poso ini memiliki penduduk mayoritas Muslim di desa-desa, sedangkan mayoritas Protestan di dataran tinggi. Selain penduduk asli Muslim, terdapat juga pendatang orang Bugis dari Sulawesi Selatan dan Gorontalo bagian utara. Kabupaten Poso ini juga menjadi fokus program transmigrasi pemerintah. Tujuan program transmigrasi ini adalah untuk membawa warga dari daerah padat penduduk mayoritas Muslim seperti Jawa, dari Lombok, serta Bali yang dominan Hindu. Daerah padat penduduk ini akan dibawa ke daerah yang keadaan penduduknya dari keadaan tersebut. Akhir tahun 1960-an penduduk di Kabupaten Poso mayoritas Muslim dengan persentase di atas 60%. Para pendatang ini kemudian membuat adanya persaingan ekonomi antara penduduk asli Poso yang mayoritas Kristen dengan para pendatang Bugis yang memeluk Islam. Kronologinya, Desember 1998 pada malam Natal 24 Desember 1998 yang kebetulan bertepatan dengan kelahiran seorang pemuda asal kelurahan mayoritas Protestan di Lambodia bernama Rocky untuk di Salemba yang menyimpang Ahmad Ridwan seorang Muslim. Orang apa gue begini nggak? Informasi yang tersebar di pihak Kristen menyebutkan bahwa Ridwan melarikan diri ke masjid setelah dinikam, sedangkan versi Muslim menggambarkan bahwa kejadian ini para tokoh pramuka pemuka agama kedua belah pihak kemudian bertemu, keduanya sepakat bahwa sumber masalahnya terdapat pada minuman keras. Akibatnya Polres Poso pun memulai menyita ribuan minuman keras yang kemudian dihancurkan suatu ketika terdapat satu toko yang dijagai oleh para pemuda Kristen. Mereka pun bertemu dengan pemuda Muslim yang berniat menghentikan toko tersebut. Pertemuan ini pun berakhir dengan di antara keduanya selanjutnya pada 20 Desember 1996 sekelompok orang Kristen bersenjata yang menghadapi susah lu bikin masuknya kecil biasa tuh kecil biasa dipimpin oleh bentar Dermawan Karimo anggota dari kemarin Poso. Karimo diketahui merupakan anggota dari Gerakan Pemuda Sulawesi Tengah atau yang disebut GPST. Di sisi lain sedikitnya terdapat 9 truk Muslim tiba dari Pulau Parimi dan Ampana. Pemerintah Kabupaten Poso banyak mendapat serangan melalui spanduk, surat, kalam, dan grafiti. Selanjutnya itu penyelesaiannya setelah kerusuhan mulai mereda, Mabes Polri di Jakarta mendirikan komando lapangan operasi. Melalui kebijakan ini, operasi militer di Poso dilaksanakan dengan berbagai
Sandi operasi pada tahun 2000 digelar operasi Sadar Mario. Pada pertengahan April 2004 terdapat operasi Sintu Maroso Satuan TNI dan Polri yang dimasukkan ke dalam operasi TNI dan masuk Brimob Polda Papua, Brimob Polda Kalimantan Timur, Brimob Kabupaten Bogor dan lain-lainnya. Konflik kuasa ini diakhiri dengan pendatangan deklarasi Mayo tanggal 20 Desember 2001. Deklarasi Mayo adalah perjanjian damai antara pihak Kristen dan Islam sebelum hancur dan 510 fasilitas umum terbakar. Kemudian pada Mei 2000 diklaim bahwa terdapat 840 mayat warga muslim ditemukan. Selain itu ada perang umat antar agama di Aceh. Singkil adalah sebuah suku Sasak, salah satu kabupaten yang di ujung barat daya Provinsi Aceh di Indonesia. Kabupaten Aceh Singkil sendiri merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan. Sebagian wilayahnya terdapat di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser. Kabupaten Singkil terdiri atas 2 wilayah, yaitu daratan dan kepulauan wilayah. Wilayah kepulauan Kabupaten Singkil adalah kepulauan yang berdasarkan riwayat yang ada, Singkil berasal dari kata sekel yang berarti mau. Konon nama Singkil sudah dikenal sejak abad ke-15 sebagai nama sebuah kerajaan. Namun hal ini belum dapat dipastikan karena tidak terlalu banyak informasi yang mengulas tentang sejarah nama Menurut salah satu cerita yang dikenal sekitar abad ke-15, masih ada orang pria yang menikah dengan seorang wanita dari daerah Kumbit Sungai Sinendang. Bisa bukanya lagi. Pria tersebut menjual getah kayu kapur di pelabuhan Singkil Lama. Ketika melihat sebuah kapal Eropa datang, sang pria segera menawarkan barang jualannya dengan mengucapkan kata sekali atau berarti mau kepada orang-orang Eropa tersebut, bangsa Eropa yang pelabuhannya Singkil Lama. Penyerangan dan pembakaran gereja di Aceh Singkil telah menyebabkan ribuan orang mengungsi. Selain itu, seorang warga juga dikabarkan meninggal. Saat itu polisi telah menetapkan sejumlah tersangka. 3 tersangka ditangkap, sedangkan beberapa lainnya masih buron. Polisi juga masih mencari dalang di balik peristiwa itu. Menurut Agus, kabar penyerangan sudah diketahui polisi, namun kenapa masih menjadi kerusuhan? Berikut ini kronologi penyerangan gereja Aceh di Singkil. Selasa 13 Oktober 2015 jam 8, masa berjumlah sekitar 500 sampai 700 orang berkumpul di masjid Lipat Kajang Bawah, Simpang Kanan Singkil Aceh. Masa yang didadang dan menyebar ke beberapa titik, ada yang menggunakan sepeda motor, ada juga yang satu orang dikabarkan tewas. Sayang. 4 orang terluka termasuk seorang anggota TNI. Udin. Sore harinya Polri melakukan penyekatan di 4 wilayah
Sumatera Utara dengan 1 SK brigade mobil diantaranya berbatasan dengan Terpan Waringin Tengah. Saya